Kekhalifahan Umayyah, yang dulu merupakan mercusuar kekuatan dan stabilitas, mulai runtuh di bawah beban perselisihan internal dan kepemimpinan yang lemah. Pemerintahan Al-Walid bin Yazid, yang menggantikan pamannya Hisham bin Abdul Malik pada tahun 743 Masehi, melambangkan kemunduran ini. Naiknya Al-Walid II ke tampuk kekhalifahan menandai masa pemborosan dan kelalaian. Dia menikmati gaya hidup mewah, mengabaikan tugasnya sebagai khalifah. Pemerintahannya ditandai dengan pesta mewah, istana megah, dan ketidakpedulian terhadap urusan negara. Rakyat yang dibebani pajak dan diabaikan oleh pemimpin mereka semakin tidak puas. Sikap Al-Walid II yang berlebihan mengasingkan banyak orang di dalam istana Umayyah. Dia menghadapi oposisi dari mereka yang melihat perilakunya sebagai ancaman bagi stabilitas kekhalifahan. Keputusan politiknya, yang seringkali didorong oleh keinginan pribadi, semakin memicu ketidakpuasan ini. Pembersihan brutal terhadap saingan politiknya, termasuk anggota keluarganya sendiri, menciptakan kebencian yang mendalam dan menabur benih pemberontakan. Dinasti Umayyah yang dulu berkuasa, di bawah kepemimpinan Al-Walid II, mulai berada di ambang kehancuran. Tanda-tanda kejatuhan Al-Walid II sudah jelas. Kelalaiannya terhadap urusan kekhalifahan, ditambah dengan kecenderungannya yang lalim, telah mengasingkan rakyat dan melemahkan kekuasaan Umayyah. Pada tahun 744 Masehi, setelah pemerintahan yang singkat dan penuh gejolak selama lebih dari setahun, Al-Walid II dibunuh, menandai titik balik dalam sejarah kekhalifahan Umayyah. Kematiannya alih-alih meredakan kerusuhan, justru semakin menjerumuskan kekhalifahan ke dalam kekacauan. Fondasi dinasti Umayyah terguncang, fokusan basis Rangri Khalifah Petri Bendek dan menuju anarki. Di tengah kekacauan yang terjadi setelah pembunuhan Al-Walid II, Yazid III, sepupu Al-Walid, muncul sebagai khalifah baru. Tidak seperti pendahulunya, Yazid III menyadari keadaan kekhalifahan yang mengerikan. Dia berusaha menerapkan reformasi yang bertujuan untuk memulihkan ketertiban dan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. Dia berusaha mengekang pemborosan yang telah menjadi identik dengan istana Umayyah, mempromosikan pendekatan yang lebih sederhana dalam pemerintahan. Yazid III juga berusaha untuk mengatasi keluhan rakyat, menyadari perlunya meringankan beban mereka dan mendapatkan kembali dukungan mereka. Namun, pemerintahan Yazid III sayangnya terpotong. Pada tahun 744 Masehi, hanya 5 bulan setelah memegang kekhalifahan, dia meninggal dalam keadaan misterius. Beberapa catatan sejarah menunjukkan bahwa dia meninggal karena wabah, sementara yang lain mengisyaratkan kemungkinan keracunan oleh saingan di dalam istana. Kematiannya yang terlalu cepat, yang diselimuti ketidakpastian, membuat kekhalifahan Umayyah kehilangan masa stabilitas dan reformasi yang sangat dibutuhkan. Kematian Yazid III semakin menjerumuskan kekhalifahan Umayyah ke dalam kekacauan. Ibrahim bin Al-Walid, saudara dari almarhum Yazid III, secara singkat memegang tampuk kekhalifahan. Namun cengkeramannya pada kekuasaan lemah sejak awal. Dia langsung menghadapi oposisi dari Marwan II, seorang gubernur Umayyah yang kuat di Suriah. Marwan II yang berusaha memanfaatkan kekacauan tersebut, mengerahkan pasukannya menuju Damaskus, pusat kekhalifahan Umayyah. Ibrahim bin Al-Walid yang kekurangan dukungan dan sumber daya untuk melawan gerak maju Marwan II, mendapati dirinya terisolasi dan dikalahkan. Setelah perjuangan singkat dan putus asa, Ibrahim terpaksa turun tahta demi Marwan II. Pemerintahannya yang hanya berlangsung selama 2 bulan, menandai hari-hari terakhir garis keturunan Sufyani dalam dinasti Umayyah. Turunnya Ibrahim menandakan berakhirnya suatu era, meninggalkan Marwan II, untuk menghadapi gelombang ketidakpuasan dan pemberontakan yang semakin besar yang mengancam akan menelan kekhalifahan Umayyah. Bagian 4, kedok yang runtuh, perselisihan internal dan melemahnya kekhalifahan Umayyah. Pemerintahan Al-Walid II, Yazid III dan Ibrahim bin Al-Walid yang masing-masing singkat dan penuh gejolak memperlihatkan retakan yang dalam di dalam bangunan Umayyah. Kekhalifahan yang dulu merupakan simbol dominasi Arab dan ekspansi Islam, kini bergulat dengan perebutan kekuasaan internal, masalah ekonomi dan ketidakpuasan yang meluas. Kemewahan hedonistik Al-Walid II menyengsarakan rakyat dan mengikis otoritas moral kekhalifahan. Pembersihan brutal yang dilakukannya menciptakan keretakan yang dalam di dalam elit penguasa, menumbuhkan suasana kecurigaan dan persaingan.
Upaya Yazid III untuk melakukan reformasi, meskipun berniat baik, terbukti tidak efektif dan sangat terlambat. Pemerintahannya yang singkat gagal menyembuhkan luka yang ditimbulkan oleh pendahulunya, dan kematiannya yang terlalu cepat hanya memperdalam rasa ketidakpastian dan ketidakstabilan. Upaya singkat dan gagal, Ibrahim bin Al-Walid untuk mempertahankan kekuasaan semakin menyoroti kerapuhan kekhalifahan. Perjuangan internal ini ditambah dengan tekanan eksternal dari serangan Bizantium di barat dan kemajuan Turki di timur, melemahkan cengkeraman Umayyah pada kekuasaan. Kekhalifahan yang dulu perkasa, melemah dari dalam dan diserang dari luar, Bagian 5. Warisan perselisihan bagaimana tiga khalifah mempercepat kejatuhan Umayyah. Pemerintahan Al-Walid II, Yazid III, dan Ibrahim bin Al-Walid yang singkat dan penuh gejolak memainkan peran penting dalam kemunduran dan akhirnya jatuhnya kekhalifahan Umayyah. Pemerintahan mereka yang masing-masing ditandai oleh perselisihan internal, kepemimpinan yang lemah, dan keputusasaan rakyat, menciptakan lahan subur bagi ketidakpuasan dan pemberontakan. Benih-benih perselisihan yang ditaburkan selama masa kekuasaan mereka akhirnya berkembang menjadi pemberontakan besar-besaran, membuka jalan bagi kebangkitan dinasti Abbasiyah. Pemborosan dan kesalahan politik ketiga khalifah ini mengasingkan segmen kunci penduduk, termasuk suku-suku Arab yang telah menjadi tulang punggung militer Umayyah, dan mualaf non-Arab yang membenci perlakuan istimewa Umayyah terhadap orang Arab. Ketidakpuasan yang meluas ini, ditambah dengan persepsi yang berkembang tentang Umayyah sebagai korup dan tidak berhubungan, menciptakan iklim yang matang untuk revolusi. Abbasiyah, dengan terampil memanfaatkan ketidakpuasan ini, menggalang massa di bawah panji keadilan, kesetaraan, dan kesalehan. Mereka menjanjikan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, menarik bagi mereka yang terpinggirkan dan yang tidak berdaya. Kejatuhan Umayyah, yang dipercepat oleh kesalahan ketiga khalifah ini, menandai titik balik dalam sejarah Islam. Ini mengantarkan rederu di mana Abbasiyah memanfaatkan kedoran dinasti Umayyah akan bangun kerajaan yang luas dan abadi.